Dalam karir setiap atlet hebat, pasti ada satu tahun yang benar-benar mendefinisikan mereka. Nah, bagi Cristiano Ronaldo, tahun itu adalah 2008. Sebuah musim yang bisa dibilang mengubah segalanya dan mengukuhkan namanya dalam buku sejarah sepak bola. Jadi, ini bukan sekedar cerita tentang performa gila-gilaan di lapangan. Bukan. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pemain yang tadinya cuma berbakat luar biasa, benar-benar mengubah dirinya jadi kekuatan yang nggak bisa dihentikan di panggung dunia. Ya, 2008, satu musim ini melahirkan sebuah era baru, musim di mana Cristiano Ronaldo membuktikan ke semua orang bahwa dia bukan sekedar pemain hebat, dia adalah yang terbaik. Oke, mari kita bedah bareng-bareng gimana semua itu bisa terjadi. Jadi, gimana sih persisnya transformasi ini kejadian? Nah, di bagian pertama ini kita akan fokus pada dominasi totalnya di atas lapangan. 42, coba bayangin angka itu. 42 gol. Sebanyak itulah gol yang dia cetak untuk Manchester United di semua kompetisi pada musim 2007-2008. Ini angka yang benar-benar fenomenal loh. Apalagi kalau kita ingat, posisi aslinya kan pemain sayap. Dan dari total 40 gol tadi, 31 diantaranya itu dicetak di Premier League. Jumlah segini bukan cuma bikin dia dapat sepatu emas Eropa, tapi ini juga jadi mesin utama yang mendorong Manchester United jadi juara. Dia benar-benar jadi pembeda di tim. Dominasinya juga gak berhenti di liga domestik. Di panggung paling tinggi di Eropa, Liga Champions, dia nyetak 8 gol yang super krusial. Ini menjadikannya pencetak gol terbanyak di turnamen paling elit itu. Kerennya, dia seolah menaklukkan setiap panggung yang dia injak. Nah, banyak banget yang setuju kalau ini adalah versi Ronaldo yang paling lengkap. Dia masih punya kecepatan eksplosif dan trik-trik khas pemain sayap, tapi di saat yang sama, insting predatornya di depan gawang itu udah setajam striker murni. Coba deh bayangin kombinasi ini. Kecepatan lari yang kayak kilat, bisa langsung merobek pertahanan. Terus, step over khasnya yang mematikan itu, wah bikin bek lawan pusing 7 keliling. Tendangan bebasnya yang super keras. Udah jadi ciri khas, kemampuannya nendang pakai 2 kaki sama baiknya, dan tentu saja lompatannya yang ikonik itu, kayak melawan gravitasi. Dia ini paket komplit, mimpi buruk buat semua bek di dunia. Oke, sekarang kita pindah ke puncak dari musim itu. Sebuah malam yang menguji mental dan kemampuannya sampai ke batas paling maksimal, final Liga Champions. Panggungnya udah siap, malam yang dingin di Moskow, final sesama tim Inggris. Di satu sisi, ada Manchester United yang super dominan. Di sisi lain, rival berat mereka, Chelsea. Ini jelas lebih dari sekedar pertandingan. Ini pertarungan untuk jadi yang terbaik, untuk menentukan siapa raja Eropa yang sebenarnya. Dan drama pun terjadi. Ronaldo langsung buka keunggulan dengan sebuah sundulan spektakuler yang kayaknya bakal terus diingat orang. Tapi pertandingannya alot banget, sampai harus lanjut ke adu penalti yang super menegangkan. Setiap tendangan itu rasanya kayak pertaruhan antara kemenangan dan kehancuran. Gol sundulannya itu bukan sekedar gol biasa loh. Itu kayak sebuah pernyataan. Lompatannya tinggi banget ngalahin lawannya, kekuatannya dan timingnya yang sempurna. Momen itu benar-benar merangkum keunggulan fisiknya yang gak ada tandingannya di udara. Tapi justru di momen paling krusial ada ironi. Dia, sang pahlawan, malah gagal dalam adu penalti. Coba bayangin tekanan yang dia rasain saat itu. Apa ini bakal jadi akhir mimpinya? Malam yang harusnya jadi panggung penobatannya, sekarang malah terancam jadi tragedi pribadi. Tapi ternyata takdir berkata lain, United tetap menang, dan kegagalan penalti itu cuma jadi catatan kecil dalam sebuah kisah kemenangan yang epik. Kemenangan itu seolah membuka gerbang pengakuan dunia atas dominasinya. Kalau dilihat secara tim, musim itu berakhir sempurna. Dia ngangkat 2 trofi paling bergengsi di level klub, gelar Premier League yang super kompetitif, dan mahkota tertinggi Eropa, Liga Champions, pencapaian ganda yang luar biasa. Dan kalau pencapaian timnya udah luar biasa, penghargaan individunya ini benar-benar nggak masuk akal. Ballon d'Or, pemain terbaik dunia FIFA, pemain terbaik UEFA, pemain terbaik PFA, semuanya. Dia sapu bersih semua penghargaan individu paling bergengsi. Ini bukan cuma menang, ini namanya dominasi total. Poin pentingnya di sini, dia nggak meraih semua ini sendirian. Dia memenangkannya di era yang penuh dengan talenta-talenta luar biasa. Dia mengalahkan nama-nama besar seperti Lionel Messi dan Fernando Torres untuk dapat pengakuan mutlak sebagai pemain terbaik di planet ini. Jadi, apa artinya semua ini? Oke, mari kita simpulkan dampak besar dari musim 2008-nya dan bagaimana ini akhirnya membentuk warisannya sampai sekarang. Perjalanannya bisa kita lihat dalam 4 tahap.
Dari seorang pemain sayap muda yang penuh skill, dia berevolusi jadi figur utama di tim, lalu membuktikan diri sebagai pemain terbaik dunia, dan akhirnya melampaui sepak bola itu sendiri untuk jadi ikon global. Nah, musim 2008 adalah momen di mana dia menuntaskan 2 langkah terakhir pendakiannya itu. Dan inilah bagian yang paling mencengangkan. Musim legendaris tahun 2008 itu ternyata bukan puncaknya. Itu hanyalah titik awal. Sebuah landasan peluncuran untuk dominasi yang akan dia pertahankan selama lebih dari 1 dekade berikutnya. Itulah momen kelahiran seorang legenda sejati, yang namanya akan terukir selamanya dalam sejarah.